dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren, Pak? Sehat, syukur Ini baik. mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih, Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikut Islam a'azani Allah wa ayakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif Tarbiyah Islamiyah atau Pendidikan Islam bersama pemateri guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Ikut Islam ma'azani Allah wa ayakum, kami informasikan juga pada Anda untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di Temanggung, Jawa Tengah, dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Kaifa haluk, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah kami di sini baik-baik saja, Ustaz. Barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustaz. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz perihal tentang pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, di 021 2123 2333, dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafadhal maskura ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin nalqah. Pemirsa azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu nikmat al-Islam, nikmat as-sunnah, nikmat at-ta'lim, nikmat ta'allum, nikmat untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia dia tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila ia mempertahankan imannya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat yang meminta nasihat kepada beliau, Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah.
Istiqomah di atas iman, istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas Islam adalah merupakan nilai yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau meninggal melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri kepadanya. Seorang tidak merasa aman dari ketergelinciran, baik ketergelinciran dalam dosa yang sangat besar atau dalam bentuk dosa apapun, karena sesungguhnya semuanya itu adalah langkah-langkah syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti berbagai langkah syaitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, wala tattabi'u khutuwati asyaitan. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Pintu syaitan adalah pintu yang begitu banyak dan sangat mudah manusia untuk terjerumus ke dalamnya. Ya. Pintu tersebut adalah pintu yang setiap saat sesungguhnya mengancam seseorang untuk tergoda memasukinya. Karena Rasulullah SAW membuat perumpamaan tentang jalan lurus yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada seluruh manusia untuk menapakinya. Ya, bahwa di samping kanan dan di samping kiri jalan yang lurus yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya ada berbagai pintu ya. Dan pintu tersebut adalah pintu-pintu yang hanya ditutup dengan sitar berupa kain. Artinya sangat mudah untuk orang membuka dan kemudian memasukinya. Dia bukanlah pintu yang tertutup rapat atau yang terkunci, ya. Tetapi pintu yang sangat mudah, ya. Dan itu tidak lain adalah khutuwati syaitan, yaitu godaan-godaan syaitan. Oleh karenanya orang tidak merasa aman dari ketergelinciran dalam dosa apapun. Sehingga seseorang berusaha untuk tetap berada di dalam istiqomah itu yang pertama adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jalan yang lurus tadi adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, akan tetapi taufik hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam salat kita selalu berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Kemudian yang kedua, bahwa kita menyadari godaan-godaan syaitan itu bermacam-macam. Ya. Ada fitnah yang dikatakan sebagai fitnah syubhat dan ada fitnah yang dikatakan sebagai fitnah syahwat. Ya. Syubhat artinya adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, akan tapi dibungkus dengan berbagai hal yang sepertinya logis, sepertinya masuk akal. Sedangkan syahwat adalah hawa nafsu, ya. Hawa nafsu yang tidak seorang pun ya bisa aman kecuali diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Hari-hari di mana kita memegangi sunnah semakin berat karena banyaknya fitnah. Ya. Ada fitnah yang berkaitan dengan pemikiran, ada fitnah yang berkaitan dengan syahwat, ada fitnah yang dimulainya dari berpikir tidak benar, ada fitnah yang dimulai dari pandangan-pandangan yang tidak terjaga, yang disebut dengan fudulu an-nazar, yaitu pandangan-pandangan yang terumbar, tidak terpelihara oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita di samping berusaha semampu kita, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala fitnah. Semoga pembuka majelis kita atau kajian kita pada sore hari ini menggugah kita untuk tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik untuk kita untuk bisa memahami dan juga kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di website, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, pertanyaan pertama dari Panca Nur Arif di Sambas, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, apa hukum mengajar pelajaran umum di sekolah kafir ya Ustadz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Nah, fikum barakallah, tidak dirinci, barakallahu fik. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Jadi menanyakan tentang bagaimana mengajar pelajaran umum di sekolah kafirah, ya. Di dalam hal ini sebenarnya pertanyaannya adalah pertanyaan yang cukup bisa untuk dibahas lebih detail, ya, karena seorang muslim adalah seorang yang memberikan manfaat tentunya, ya. Sedangkan kita mengajar itu kedudukannya berbeda-beda. Apakah mengajar itu benar-benar kita tergabung di dalam sekolahan tersebut sehingga kita membantu visi dan misi sekolah tersebut yang bisa jadi pertanyaan yang sangat umum tadi mengarah kepada berbagai hal, ya. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dan juga mendasarkan amal perbuatan kita di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian di dalam al-birri wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong di dalam al-itsmi wal udwan, yaitu dosa dan permusuhan. Ada seorang dai misalnya berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang masih belum memeluk Islam, dia berdakwah di tempat tersebut, maka itu adalah sesuatu yang terpuji karena dia memberikan pengaruh lebih kuat, ya, dan dia berada pada posisi mengajarkan kebaikan secara umum. Tapi ada di mana seseorang itu berada di lingkungan yang dia justru pertama tidak bisa mempengaruhi, bahkan bisa terpengaruh, atau bahkan dia membantu untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkaranya demikian tentu tidak diperkenankan. Wallahu taala a'lam. Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Raffi Fahduriansyah di Kota Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya ikut liqa atau tarbiyah dan mabit ya Ustadz? Dan apakah demikian itu ada penyimpangannya? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Iya. Liqa atau mabit yang ditanyakan oleh saudara kita, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Saya tidak mengetahui secara pasti karakter liqa dan mabit yang dimaksudkan, ya. Dan bisa jadi orang memakai istilah liqa atau mabit saat ini berbeda dengan memakai istilah tersebut di waktu yang lain, ya, sehingga ada perubahan-perubahan. Maka liqa dan mabit yang ditanyakan harus dirinci apakah yang dimaksudkan dengannya. Apabila seseorang hanya berkumpul di satu tempat di satu malam, ya, kemudian isinya adalah untuk
melaksanakan sebuah kajian, kemudian diisi misalnya dengan ibadah-ibadah yang tidak diwajibkan secara tertentu, menselisihi apa yang telah ditetapkan di dalam syariat, tentu tidak masalah, ya. Contoh misalnya seseorang mempunyai kegiatan pada malam itu, sebagai contoh saja adalah ba'dal isya ada kajian, ya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, tidak menyukai al-hadis, yaitu perkataan, obrolan setelah sholat isya, kecuali dalam masalah yang berkaitan dengan ilmu, ya. Obrolan-obrolan seputar akidah, obrolan seputar fikih, obrolan seputar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan din dan bermanfaat. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mempunyai sebuah bab di dalam kitabnya yang kalau tidak salah judulnya adalah bab as-samar ba'da al-isya fil fiqhi, ya, yaitu obrolan setelah isya dalam masalah fikih, ya. Jadi kegiatan seperti kajian setelah isya tentunya adalah sesuatu yang baik. Kemudian misalnya pada malam tersebut, ya, malam tersebut mereka berupaya untuk misalnya melakukan sholat malam, ya. Apakah sholat malam sendiri-sendiri atau sholat malam berjamaah, ya. Sholat malam secara berjamaah juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah ibnu Abbas, sehingga meskipun tidak ada ketentuannya seperti dijelaskan oleh Asy-Syatibi rahimahullahu taala, kalau sesekali saja dan tidak menjadikan itu masyhur, maka pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak misalnya mewajibkan, karena perkara sunnah adalah sunnah, maka kita juga tidak mewajibkan. Jadi intinya adalah bahwa hal-hal yang syar'i dengan ketentuan-ketentuan syariat, maka tidak mengapa. Tetapi apabila sudah menentukan waktu tertentu, ya, menentukan bilangan tertentu, menentukan sifat tertentu, ya, maka tidak boleh kecuali bahwa itu sesuai dengan syariat, ya. Kemudian apabila dalam kegiatan tertentu misalnya ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, ini sebagai contoh, bukan saya menjawab persis terhadap apa yang ditanyakan karena tergantung sifatnya, ya. Misalnya tentang adanya ikhtilaf misalnya, atau tentang diputarnya musik-musik yang diharamkan misalnya, ya tentu akan berbeda antara satu hukum dengan hukum yang lainnya. Intinya bahwa ibadah itu sudah ada ketentuannya di dalam syariat, ya, baik bilangannya ataupun sifatnya, ya, maka kita tidak menentukan sesuatu kecuali yang ditentukan oleh syariat. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Rejang Lebo, Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya seorang guru PNS. Saat ini saya pindah tugas. Ada satu syarat yang tidak saya penuhi, yakni tidak ada izin atasan untuk pindah tugas. Dalam kurung, alasan kepindahan saya karena gurunya banyak dan jam mengajar saya berkurang. Sedangkan tempat tugas baru bersedia menerima saya, sehingga saya meminta tolong seorang calo untuk memproses pindah tugas saya. Apakah boleh seperti itu ya Ustadz? Bagaimana solusinya? Sekarang saya sudah pindah tugas, mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Nasallallahu ta'ala alafu wal afiyah. Karena seorang muslim mestinya terikat dengan syarat-syarat ketika dia memulai kerjanya. Ya, pasti ada kontrak yang dia tanda tangani, dia sepakati, maka al-muslimuna ala syurutihim, ya. Bahwasanya seorang muslim itu harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati. Dalam hal akad kerja juga demikian, ya. Maka kita
dilarang untuk melanggar persyaratan tersebut. Ya. Yang kedua, untuk mencapai satu tujuan tertentu, maka kita harus menggunakan cara-cara yang sesuai juga dengan syarat-syarat tersebut, ya, dan juga sesuai dengan syar'i. Tetapi wallahu taala alam. Karena sudah terjadi dan sudah pindah, maka tadi yang diminta apa solusinya atau apa nasihatnya, ya tidak ada lain kecuali membuat laporan kepada atasan dan menjelaskan apa yang terjadi, dan sertakan alasan-alasan yang mendasari, bicarakan baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi sehingga kesalahan yang dilakukan bisa digantikan dengan solusi dari atasannya. Wallahu taala alam. Fattaqullaha mastata'tum. Nah. Masya Allah. Nah, Ustaz barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa'alaikum para pemirsa dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Silakan, semoga Allah mudahkan. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ahsanul Zikri di Kota Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum. Ana mahasiswa di kampus negeri. Ana ingin sekali mencari beasiswa untuk meringankan biaya kuliah Ana. Agak sulit mencari beasiswa yang halal karena Ana kurang bisa ikut kompetisi atau membuat proposal penelitian. Yang banyak dan mudah itu beasiswa dari pihak ketiga. Kalau beasiswa dari bank, Ana sudah tahu kalau itu hukumnya haram. Ada beasiswa lain, pengelola beasiswa mendapat donatur dari BUMN dan bank. Bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Nah, hayakumullah barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saudara kita yang bertanya, dan mohon nanti kepada redaksi Fatwa TV untuk menyampaikannya kepada asatidzah yang lebih mengetahui tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu atas jawabannya. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Fahri Rahman di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Semoga seluruh tim Dewan Fatwa senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Terkait memberi nama seseorang, apakah boleh menggunakan kata Rahman sebagai nama seseorang dalam kurung tanpa alif lam, bukan Ar-Rahman? Jika sudah terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan ya Ustadz? Mengingat semua dokumen sudah menggunakan nama tersebut. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam pemberian nama sudah beberapa kali kita jelaskan, intinya adalah nama yang paling baik adalah nama yang mengandung pengertian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman dan Abdurrahim. Apalagi Ar-Rahman ya atau Rahman ya, sebaiknya di situ Abdurrahman. Paling tidak dalam panggilan maka digunakan Abdurrahman ya. Kalau kaitannya dengan administrasi maka wallahu taala alam apakah di negara kita untuk pengubahan yang seperti itu mudah atau tidak. Pengalaman yang telah lalu dari beberapa ikhwah ternyata cukup susah ya untuk mengganti sebuah nama, apalagi sudah terdokumentasikan dalam dokumen-dokumen yang resmi. Maka paling tidak wallahu taala alam dalam masalah panggilan sehingga kita tidak menyalahi ketentuan syar'i, dan insyaallah dengan apa yang dia suka untuk dipanggil di dunia, dia akan dipanggil di akhirat. Adapun kesalahan-kesalahan yang kita tidak bisa perbaiki karena keterbatasan teknis kaitannya dengan
peraturan dan sebagainya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Aisyah Syalihatun Mufidah di Saudi Arabia, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya sudah kerja di Saudi selama 3 tahun. Kebetulan saya bekerja di bidang kesehatan di bawah Kemenkes Saudi Arabia. Jadi kami tidak bisa menolak apabila disuruh menyanyikan lagu kebangsaan Saudi dan hormat bendera. Bahkan setiap kita memperingati hari Thawrohnya Saudi, bagaimana cara menyikapi hal tersebut ya Ustaz? Mohon nasihatnya, syukron. Barakallahu fikum. Yang pertama, masalah hormat bendera, tidak ada unsur ta'zim kepada benda tersebut seperti sebuah penyembahan, maka tidak masalah, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama dan kita di dalam menghormat misalnya, tentu tidak ada perasaan bahwa mengagungkan benda tersebut seperti mengagungkan sesembahan, ya. Kecuali orang terhadap benda tertentu, ya, terlepas dari apapun benda tersebut, kalau dia mengagungkan sebagaimana mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah haram dan jatuh kepada kesyirikan. Adapun menghormat dengan tidak ada perasaan-perasaan seperti itu, dan itu sebagai sebuah simbolik tentang sebuah penghormatan yang tidak sampai kepada pelanggaran-pelanggaran syar'i, wallahu taala alam, para ulama mengatakan tidak masalah, ya. Adapun berkaitan dengan lagu kebangsaan di Saudi Arabia, kebetulan saya tidak hafal, saya tidak tahu juga, dan saya tidak bisa menjawab dalam hal ini. Sedangkan kita berada di satu tempat kerja, mungkin bisa ditanyakan kepada para ustadz, para ulama yang ada di tempat kerja bersangkutan, wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan berikutnya dari Devianti Wulandari di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, mungkin ada penelpon, mungkin kita coba dahulu penelpon yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Ruqyah liris atau di ruqyah. Nah, apakah ada gunanya terkait dengan ruqyah dengan ayat-ayat khusus? Apakah ada amalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan surat-surat khusus yang dibaca atau ayat-ayat khusus yang dibaca ketika meruqyah seseorang? Nah, cukup pertanyaannya. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Baik. Ya, pertanyaan seputar ruqyah syar'iyah tentunya, ya, karena ruqyah ada dua, ada ruqyah yang syar'iyah artinya disyariatkan, dan ruqyah yang ghairu syar'iyah atau ghairu masyru'ah, ruqyah yang tidak disyariatkan, ya. Ruqyah yang disyariatkan adalah ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran memang, dan juga doa-doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seputar masalah ruqyah ini, ya. Di antaranya itu adalah merupakan satu hal yang kita ketahui, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Adapun seandainya orang terkena satu musibah, satu penyakit, atau terkena gangguan jin, ya, maka seandainya dia bisa meruqyah sendiri itu lebih baik, karena ada pujian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
tentang orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di antara umatnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka itu mempunyai sifat-sifat, ya. Di antaranya adalah la yastarkun, yaitu orang yang tidak meminta ruqyah. Jadi mempunyai 4 sifat: la yastarkun, wala yaktawun, wala yatatajarun, wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Mereka tidak meminta ruqyah, tidak melakukan pengobatan kai, kemudian tidak menganggap sial hal-hal yang tidak berhubungan dengan satu kejadian tertentu. Kemudian mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka. Nah, kembali kepada ruqyah yang masyru'ah. Ruqyah yang disyariatkan itu adalah ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti apa? Ya, secara umum, tapi ada beberapa ayat-ayat yang dicontohkan, misalnya adalah Al-Fatihah, ya. Seorang sahabat yang diminta untuk meruqyah pimpinan satu kaum hingga sembuh, kemudian melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentakrirnya, ya, yaitu ruqyah dengan Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, dengan Al-Mu'awwidzatain, ya, dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya, kemudian surat Al-Ikhlas, ya, kemudian surat Baqarah, ya, dan ayat-ayat yang lainnya, ya. Kemudian juga dengan doa-doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Misalnya seorang berdoa, Bismillah, a'udzubillah, ya, min syarri ma ajidu wa uhadhiru, misalnya. As'alullaha al-azim, Rabbul arsyil azim, ya, an yushfiya fulanan, misalnya kalau dia sedang meruqyah orang. Ya, jadi intinya adalah ruqyah-ruqyah syar'iyah masyru'ah itu adalah yang kembali kepada ayat-ayat Al-Qur'an secara umum, dan ada ayat-ayat ruqyah yang ditekankan, dan juga doa-doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya, demikian ibu yang bertanya barusan di telepon, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan tersebut yang di website dari Devianti Wulandari di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya seorang guru yang alhamdulillah sudah bekerja menetap selama 13 tahun, ikhlas dalam mengajar sebagai guru honorer. Sejak saya mendapatkan penghasilan sendiri, suami saya tidak sepenuhnya memberikan nafkahnya. Dan karena suami telah memberikan rumah dari gajinya, pertanyaannya, apakah sebagai istri yang bekerja masih berhakkah untuk mengetahui dan meminta nafkah meskipun saya memiliki penghasilan sendiri, namun terkadang masih saja ada kekurangannya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Jadi perlu dipahami, yang pertama adalah konsep keluarga di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya masing-masing mempunyai tugas, ya, bagaimana suami mempunyai tugas dan istri juga mempunyai tugas. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Sampai pada perkataan beliau, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha, ya. Jadi seorang laki-laki kepala keluarga mempunyai tugas, seorang wanita istri mempunyai tugas, ya. Dalam hal ini nafkah adalah kewajiban bagi seorang laki-laki, meskipun ya istrinya itu adalah orang yang mampu, orang yang bahkan kaya, ya. Laki-laki tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan
nafkah, ya, bahkan seorang istri juga berhak untuk mempermasalahkan apabila dia tidak diberikan nafkah, ya. Kemudian adapun seorang wanita misalnya mempunyai pekerjaan tertentu, ya, taruh kata dia mempunyai pekerjaan yang memang tidak mengganggu tugas-tugasnya dan tidak bertentangan dengan syariat, dia punya penghasilan, ya, maka sesungguhnya itu adalah harta miliknya, ya, harta miliknya. Bahkan Zainab pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah dia bersedekah kepada suaminya, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, ya, karena memang tidak punya, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa boleh dan itu adalah kebaikan baginya. Oleh karenanya harta istri tetaplah harta istri, ya. Apabila dia mau berbagi, apabila dia mau gunakan bersama, maka itu adalah ihsan dan kebaikan, ya. Tentu seorang diminta dan sangat baik untuk berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada suaminya sendiri. Namun haknya tetaplah hak, apalagi kalau misalnya ternyata ada beberapa hal yang kurang, ya, tetaplah seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Fulan di Kota Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Minta nasihat. Ana mempunyai orang tua yang suka membuat ana sakit hati. Ana berusaha sabar, namun dikarenakan ini terus-menerus dan semakin parah, itu mempengaruhi mental ana. Ana jadi suka putus asa. Ana jadi suka tersinggung dengan orang lain. Ana jadi tidak fokus untuk beribadah. Kalau ana bersabar, mudaratnya lebih besar daripada ana membentak hak ana. Bolehkah membicarakan ini kepada mereka yang mana akan berpotensi tinggi untuk durhaka dalam omongan meskipun sudah berusaha dalam menjaga mulut? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak ada cerita yang lebih berhak untuk kita ambil ibrahnya dalam masalah seperti ini dari cerita Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan bapaknya, ya. Jadi kita tidak mendapatkan kecuali pada kisah tersebut adalah hal-hal yang sangat pantas dan memang dijadikan contoh untuk kita, khususnya antara seorang anak dengan bapaknya, ya. Apa yang tadi digambarkan, ya, misalnya kita ambil salah satu contoh adalah bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai diusir oleh bapaknya, ya. Tetapi Ibrahim alaihissalatu wassalam tetap berkata dengan lemah lembut, ya. Dan lemah lembut itu adalah dalam hal kesabaran adalah senjata yang insya Allah sangat ampuh, ya, meskipun mungkin membutuhkan waktu yang lama, ya, membutuhkan kesabaran yang lebih, seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang masalah silaturahim, ya, bahwa ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku sambung silaturahim dengan mereka, tetapi mereka terus saja berbuat bodoh terhadapku, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau engkau lakukan itu terus kepadanya, maka engkau seakan berikan debu panas pada mulut mereka atau pada hati mereka, ya. Jadi itulah yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apalagi orang tua kita atau bapak kita, orang tua kita atau bapak kita adalah orang yang paling dekat dengan diri kita, dan di dalam hal ini paling berhak, ya, setelah ibu kita untuk mendapatkan muamalah hasanah dari diri kita, ya.
Oleh karenanya cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah pelajaran yang sangat berhak untuk kita ambil ibrahnya. Yang kedua, barakallahu fiik, tadi penanya mengatakan bahwasanya kesabaran tidak berguna, ya, atau apalah itu ya, kata-kata semacam itu. Tentu ini tidak benar menurut syar'i, ya, karena Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi di kalangan para rasul. Berarti kesabaran itu memang berat. Saya katakan seperti itu. Mungkin apa yang saudara kita hadapi belum pernah misalnya saya hadapi misalnya, sehingga saya ucapkan tentang sabar mungkin biasa saja. Ya, memang dalam hal ini orang berbeda-beda kasusnya, akan tetapi intinya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci itu, ya, dalam berbagai hal. Contoh kasus lain adalah dalam masalah haji. Ya, di haji itu dari manapun orang datang dengan budaya yang berbeda-beda, ya, dan dengan kegiatan yang sangat mungkin orang akan berselisih, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Karena memang itu kunci-kunci untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak benar kalau sabar itu menambah buruk, ya. Sabar itu pasti akan menambah baik. Mungkin kesabarannya perlu ditambah lagi dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa ma sabruka illa billah, dan tidak ada kesabaran pada dirimu kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah. Kalau kita mengandalkan nafsu kita, tidak boleh, tidak bisa. Kita nggak bisa mengandalkan pada diri kita sendiri. Kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan berikan tambahan kesabaran dalam menghadapi orang tua. Yang ketiga, tidak mengapa kita membicarakan masalah-masalah dengan orang tua kita, ya. Tadi dikatakan bahwa nanti akan menambah kedurhakaan dan sebagainya. Ya, mungkin dalam kasus-kasus tertentu, dalam pertimbangan penanya seperti itu. Tetapi saya yakinnya apabila kelembutan tetap dijaga, kemudian kesabaran tetap ditambah, ya, maka nanti ada jalan keluar, ya. Dan insya Allah orang tua itu semakin usia juga akan semakin membutuhkan anaknya, ya. Semakin tidak bisa apa-apa, dia akan membutuhkan anaknya biidznillah ta'ala. Oleh karenanya nanti ada waktu-waktu di mana insya Allah ta'ala dia juga akan mungkin menurunkan tensinya, dia mungkin akan melembutkan suaranya, dia mungkin akan menyadari bahwa tidak kuat lagi dan seterusnya. Jadi kita mohon kepada penanya untuk tetap istiqomah di dalam kebaikan kepada orang tuanya, dan dalam kasus-kasus tertentu mungkin dia perlu membawa orang lain dan sebagainya untuk ikut serta menyelesaikan masalah itu, tidak mengapa. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Nah, mengikuti Islam, a'azani Allah wa yakum, kami informasikan kepada Anda, masih ada waktu. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang pendidikan Islam, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Silakan. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Fulanah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya seorang perempuan dan lebih banyak menuntut ilmu di rumah. Bagaimana adab-adab dalam menuntut ilmu di rumah ya Ustadz? Bolehkah mendengarkan rekaman kajian sambil berbaring atau sambil mengerjakan aktivitas rumah? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Apabila berkaitan dengan bacaan Al-Quran, maka ambillah sikap untuk mendengarkan apabila kita memang memutarnya untuk
kita mendengarkannya karena perintah di dalam Al-Qur'an untuk kita memperdengarkan adanya insot, ya. Insot itu adalah kita benar-benar mendengarkan bacaan ayat Al-Qur'an, ya. Adapun dalam hal-hal yang lain, pada umumnya sesungguhnya yang namanya ilmu tentu akan lebih masuk, akan lebih bisa dicerna apabila kita juga menggunakan adab-adab di dalam masalah ini, ya. Tetapi tentu saja bahwa majelis yang secara langsung tidak seperti majelis yang tidak langsung, meskipun beberapa adab yang ditunjukkan oleh para ulama di dalam belajar menunjukkan kepada kita untuk tetap menghormati ilmu sebisa mungkin, ya. Sebagai contoh bahwa kita misalnya menaruh buku kita walaupun di rumah, ya, tidak akan menaruh buku sembarangan, ya. Kemudian ada satu cerita di mana murid-murid Yahya ibnu Ma'in, ya, atau para ulama dahulu, ya, para ulama salaf itu sampai tidak berani untuk banyak bergerak di hadapan gurunya. Tidak lain adalah untuk mendapatkan barokah, ya, dari ilmu-ilmu tersebut, ya. Maka tentu saja secara umum meskipun tidak sama persis adab majelis dengan adab di luar itu, karena memang kita yang mendengarkan, kita bisa mematikan dan seterusnya, ya, maka kita berusaha secara umum untuk tetap beradab. Kalau sedang dalam posisi-posisi tertentu, ya tentu kita tidak akan membuka taklim atau membuka kajian ilmu, ya. Dalam posisi-posisi kita tidak pas untuk mendengarkan hadis dibacakan kepada kita, Al-Quran dibacakan kepada kita, ya. Kalau tidak bisa melakukan itu sementara kita bisa matikan. Tapi kalau pada aktivitas-aktivitas yang wajar, maka wallahu ta'ala alam, para ulama juga menyebutkan boleh kita beraktivitas dan sambil mendengarkan ceramah atau mendengarkan kajian-kajian ilmu, wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Itu bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Muhammad Rashid Ridho di Jakarta Utara. Assalamualaikum Ustaz, seseorang sedang ulangan kenaikan kelas. Dia melihat Google untuk menjawabnya dan dia sudah izin ke wali kelas. Dan dari nilai tersebut dia memiliki ijazah untuk masuk universitas beasiswa yang standar untuk masuk universitas tersebut adalah 80. Apakah ini termasuk curang ya Ustaz, dan bagaimana cara bertaubatnya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Wa iyyakum, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu ini adalah kesadaran yang baik dan niat yang baik, karena para ulama, ya, menyebutkan tentang tidak bolehnya ijazah yang benar-benar terbukti dicari dari jalan yang tidak dibenarkan, ya. Secara rinci saya minta juga kepada redaksi untuk bertanya kepada ustadz yang lain. Cuma saya memberikan catatan ujian-ujian atau ulangan-ulangan yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan itu bentuknya berbeda-beda, ya. Jadi apakah itu ijazah nasional atau bukan tadi tidak disebutkan, tapi ada beberapa sekolah yang melakukan ulangan istilahnya adalah open book, artinya diambil nilai itu dengan cara seperti itu, ya. Karena pengambilan nilai untuk sampai kepada nilai ijazah kan terdiri dari berbagai macam, ya, tidak hanya satu macam saja, ya. Bahwa misalnya secara global misalnya ada yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan misalnya, ya itu menjadi hukum golibnya, menjadi hukum yang mayoritas bagi perolehan nilai tersebut, maka tentu hukumnya juga berbeda. Jadi saya mohon untuk ditanyakan kepada ustadz lain, wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, insyaallah nanti kita bacakan pertanyaan di lain waktu.
Dan masih ada waktu Ustaz, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz di kesempatan kali ini. Ya, insyaallah. Ya. Nah, dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Perihal meminta nasihat Ustaz. Ana pernah mengalami futur yang berkepanjangan dan sampai sekarang belum bangkit juga semangat yang seperti dulu. Lalu bagaimana nasihatnya agar kembali istiqomah di atas agama Allah pada saat futur ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ya akhi, barakallahu fik. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan tentang hakikat futur, bahwa setiap orang dalam masa-masa tertentu mengalami masalah yang serupa, ya, atau setiap amal, ya, ada masa-masa di mana semangat orang melakukannya, tapi ada masa-masa di mana menurun, bahkan sampai drastis. Bahkan iman juga seperti itu, ya. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun, ya. Jadi apa yang terjadi sesungguhnya menimpa atau bisa menimpa kepada siapapun. Memang yang terpenting adalah bahwa kita mempunyai satu misi untuk menjadikan diri kita adalah yang terbaik dari yang kita bisa dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala misalnya sudah menyadarkan kepada kita tentang kesalahan kita ini, maka Allah Subhanahu wa taala berarti setelah menunjukkan kepada kita untuk kembali, ya, kembali kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kepada kita, maka sambutlah, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita itu. Ya, di dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, fasaddidu wa qaribu wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'in minad duljah, ya. Jadi kita sedikit demi sedikit terus, ya, mengupayakan pada diri kita sesuatu yang lebih baik, karena kalau kita harus kembali kepada sebuah pencapaian prestasi yang pernah kita capai, ya, sementara kita dalam kondisi belum siap, kita dikhawatirkan memberikan kepada diri kita beban yang kita belum mampu untuk melakukannya. Seperti seorang yang tadinya sehat, ya, ketika dia sehat, ya, dia bisa melakukan apapun, ya. Kemudian dia jatuh sakit, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Maka ketika dia sembuh, ya, maka dia harus berusaha untuk beramal kembali, beraktivitas kembali, dan dia merasa dia harus kembali kepada performanya sebelum seperti sebelum dia sakit, ya. Tentunya butuh penyesuaian, butuh sebuah pemulihan, butuh sebuah proses. Sedikit demi sedikit dikhawatirkan dia bisa jatuh sakit lagi kalau dia langsung kepada perkara yang ternyata memberatkan dirinya. Ini secara umum, tetapi perkara yang wajib harus kita tetap lakukan, perkara yang haram harus tetap kita tinggalkan, ya. Sedikit demi sedikit, ya, kemudian kita percaya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada kita. Ketika perhatian Allah Subhanahu wa taala itu kita sambut, ya, kemudian kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan mendekat kepada kita. Tapi kalau kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dikhawatirkan semakin jauh, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, barangkali barang siapa yang masa fatrahnya itu, masa futurnya itu, dia tetap berada di dalam sunnah, dia tetap berada di dalam kerangka kebaikan, maka dia akan menjadi orang yang selamat, ya. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwasanya kita bisa kembali kepada performa yang paling baik, tetapi sebagaimana iman itu
ya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu indah di dalam hati kita, untuk selalu diperbaiki dalam hati kita, maka demikian pula untuk sampai kepada performa tersebut, ya kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan tergesa-gesa, akan tetapi selangkah demi selangkah dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada satu saat ya kita bahkan lebih baik dari apa yang pernah kita capai insyaallah. Wallahu taala. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Nah, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita untuk bisa beramal soleh. Nah, Ustaz, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz, dan juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana, Ustaz. Allahumma amin, barakallahu fikum. Barakallahu. Ikuti sama azan ya Allah wa ikum, demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan bila Anda ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawabannya kembali, silakan Anda bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Dan kami ingatkan kembali untuk live interaktif nanti malam, insya Allah bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, Hafizahullah Ta'ala, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam, tentang keimanan, doa, dan zikir. Nah, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah